Shalom buat semuanya. Salam sadis, salam cuan. Nggak nyangka ya hari ini tiba-tiba BTC di PAM. Jadi langsung banyak pertanyaan. Kok gimana BTC? Kok tiba-tiba PAM Om kena? Ya ini saya juga curiga gitu. Makanya banyak kok sero atau saya sih enggak lah. Karena gini, itu ya tinggal 10 menit lagi market tutup di Amerika, di USA. Istilahnya kalau sepak bola di injury time di PAM. Pertama satu itu alasannya. Ya, biasanya nutup market ya, tutup weekly ya, minggu di market sana itu biasanya pasti turun gitu ya. Enggak koreksi ini dalam pun pasti ada koreksi dikit gitu. Ini malah di PAM yang dalam 1 menit atau 60 detik itu lebih dari 2000 US dollar di PAM ya. Jadi ini hati-hati manipulasi karena gini, maka banyak tanya kok serok, saya bilang jangan kita takut ini manipulasi karena begini, saya sendiri belum mau ini ya karena tanggal 28 ini kita tahu itu nanti SEC dipanggil sama Kongres ya. Itu kayaknya bakal negatif. Itu si Alexandra Warren Alexandra itu orang Kongres, orang Demokrat itu dia anti kripto itu, ya. Dia nggak suka Bitcoin itu. Cuma mau nggak mau sekarang mereka kejar untuk harus kelar proyek CBDC, regulasi kripto itu mereka paksakan gitu harus ini kan. Jadi makanya ini aja ya. Coba kalian lihat setelah. Padahal tadi malam udah keluar isunya bye-bye Bitcoin ya kan, ban cryptocurrency. Tiba-tiba waktu di PAM berita itu disampingkan, dihilangkan. Nah habis di PAM ini keluar lagi tuh berita. Jadi kayaknya habis ini mungkin besok atau lusa udah mulai negatif lagi tuh. Ya bakal turun itu. Dan kita agak hati-hati, ini udah tanggal 26, 28 pertemuan, 28 berarti kita 28 atau 29 gitu di Indo ya, di Asia kita. Jadi sebaiknya kalau saya nggak mau masuk gitu ya, karena nggak ini saya justru harus wanti-wanti. Sebelumnya saya udah rencana hari ini kalau buat video mau saya wanti-wanti kasih tahu hati-hati di tanggal 29 untuk kita Asia, 29, 30, 31, mungkin mulai 28 dah harus wanti-wanti kita. Itu saya rasa ada drop lagi di DAM. Seberapa besar saya nggak tahu. Kemarin itu saya pikir skenario-nya mereka naikkan dikit dulu ini ke 34, paling tinggi 35, nanti di 28, 29, 30, 31 antara itu nanti dijatuhin lagi sekali lagi mungkin di kisaran 31, 32 gitu. Itu siap taksiran saya skenario-nya kan menurut analisa saya gitu. Tapi kalau hari ini di PAM ke 38 ya. Kalau di PAM ke 38 itu berarti nanti saya rasa jatuh-jatuhnya dia di titik, kalau di DAM lagi mungkin di kisaran 34 atau 33 sekian itu ya. Mungkin di skenario sana nanti kalau tanggal 28, 29, 30, 31 antara itulah. Dalam 3-4 hari itu agak hati-hati gitu. Ya. Di situ nanti saya rencana baru serok untuk bulan Agustus, untuk awal Agustus itu ya. Jadi kalau saya sekarang saya nggak mau masuk ya, udah dapat profit kemarin saya santai aja, nggak boleh paksakan rezeki, nggak boleh terus ini ada yang terus udah dapat kurang tanya terus tiap hari gitu, nggak boleh serakah. Rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Terus saya juga ingatkan yang udah profit jangan lupa berbagi gitu ya. Jangan lupa untuk berbagi. Seberapa besar pun profit kita, misalnya dapat cuan 100.000 pun sisihkanlah 10.000 bantu-bantu orang miskin ataupun yang menurut agama masing-masing lah, sumbangkan ke masjid kayak atau yang Kristen ke gereja atau mana misalnya ya. Banyak sekali yang susah saya lihat ini di berita, kadang sedih sekali lihat orang Indo yang sekarang bergantung yang harian gitu ya, hari ini cari hari ini makan, itu benar-benar kasihan banget. Jadi bantulah sebisa kita selama ini yang ada profit ya kan.
Bukan saya suruh paksakan, saya cuma ini dari hati nurani. Intinya semakin banyak kita memberi juga yang di atas semakin banyak rezeki yang dilimpahkan pada kita, ya kan? Eh, jadi sekedar saya ingatkan itu. Terus video hari ini singkat saya kasih tahu itu, kalau saya nunggu, saya nggak mau masuk dulu. Ini saya rasa bull trap ya. Karena kalau dia belum, kecuali kalau hari ini dia terus naik, dia tembus ke 42.000, nah itu saya akan buat video yang lain lagi ininya ya. Berarti itu udah eh, jelas sinyalnya kita masuk bullish lagi gitu ya. Kalau sekarang begitu tanggung digantung kita, kondisi ininya nggak jelas, jadi kita sebaiknya wait and see, hati-hati gitu ya, nggak boleh gegabah. Kalau bagi saya rasa ini manipulasi yang kalau kita masuk sekarang tiba-tiba nanti jatuh, nyangkut lagi Anda gitu ya. Itu analisa saya, pendapat saya. Kembali kepada kalian, saya bukan disclaimer on ya, saya bukan financial advisor kalian. Kalian selalu saya ingatkan, Dior, DYOR, Dior ya, do your own research. Kalau saya, Dimore ya, do my own research. Jadi saya begitu ya. Sekedar kalau bisa saya berbagi, saya punya analisa, Anda terima silakan, tidak terima Anda tetap harus research karena duit Anda yang Anda investkan gitu. Terus ada yang bilang kemarin komen si Gerald Kavin bilang saya kok pelin-pelan. Saya bukan pelin-pelan, saya tidak pelin-pelan. Saya justru mengajarkan kita harus ikut arus, ikut market dengan manipulasi. Kan saya ke video terakhir saya udah jelaskan dengan manipulasi yang kenceng. Kalau kita monoton ya, udah nggak berubah, Anda hancur, nggak bisa begitu. Jadi kita harus lihat waktu ke waktu bagaimana pola yang dimainkan mereka, kita harus adaptasi dan kita harus lebih pintar juga, jangan kena trap mereka. Jadi nggak ada istilah pelin-pelan ya. Kadangkala situasi berubah ya kita harus berubah gitu. Cuma kalau namanya invest panjang, saya tetap, jadi gini, saya mau ingatkan, kalau yang subscriber baru nggak ngerti, saya ini sekarang 2 bulan ini yang saya ajarkan scalping karena kita nggak bisa invest untuk long term. Istilah, saya mau beli koin untuk 1 tahun ke depan, nggak bisa. Ya, Anda nyangkut. Malah saya berkali-kali saya bilang, kalau kalian mau yang long invest, sampai hari ini tadi pagi ada yang tanya, kok minta 5 koin untuk bukan saatnya. Berkali-kali saya bilang, nanti kalau beres saya kasih tahu. Gampang kok yang udah jelas-jelas gitu. Kecuali kalian kalau yang mau invest sekarang masih mau masuk untuk 2 bulan ini, nunggu 2-3 bulan nunggu ini yang udah jelas-jelas kita lihat. Kalau dia nggak dihalangi pasti pam ya Cardano smart kontraknya ya kan. Nah kalau kalian ada modal mau cicil-cicil top up, tunggu sampai keluar smart kontraknya akhir September, itu boleh gitu. Tapi koin lainnya kecuali XRP kalau kelar sidangnya di bulan 10 ya. Bulan 10 belum tentu lagi, begitu kelar mau dipam, si Jack McCaleb kalau masih ada whole coinnya dihitung-hitung masih bisa 2 kali diadam, jadi juga masih panjang sabar. Jadi yang jelas-jelas kalau kalian mau invest kok minta koin untuk 2 bulan 3 bulan ini, ya cuma 1 Cardano, saya lebih yakin. Karena itu semua udah mau nunggu nyebrang gitu. Semua tahu. Kecuali ini, yang bagi Cardano sedikit saya kasih informasi, jangan goyang, jangan ini itu. Memang selama ini Cardano ditekan juga permainan dari Grayscale. Lama dia mau tekan, mau akumulasi. Lama itu deal. Saya kan dari setengah tahun lalu saya udah cerita, nggak ada deal karena Cardano tidak pernah mau tunduk. Akhirnya dia main-mainkan, akhirnya udah nggak ada cara. Dia akumulasi Cardano juga, dapat juga 4% dia. Ya. Jadi bukan berarti good news banyak loh. Grayscale udah beli Cardano, dia stop 4%. Bukan itu, dia mau kontrol Cardano, nggak bisa. Satu, kenapa saya rekomen semua subscriber saya dari akhir tahun kemarin saya suruh pegang Cardano? Karena saya udah tahu Cardano ini satu-satunya yang nggak bisa dikontrol mereka. Karena Cardano udah buat infrastruktur, udah bangun jaringannya dulu sebelum dia udah prepare mana basic yang harus dia prepare. Marketnya nanti di Afrika dia buka dulu jalurnya gitu ya. Nah makanya sama Grayscale lama model mau Grayscale mau ini nggak bisa ya. Terus sekarang mau dia goyang ya, dia berkali-kali dia goyang saat
lihatlah berkali-kali masuk testnet ini malah kena dam Cardano. Kenapa? Mereka mau mainkan yang hold Cardano itu supaya lepas koinnya, supaya goyang. Tapi dia nggak tahu, rupanya pemegang Cardano ini 71 terbesar ya. Pool terbesar. Ethereum kalah sama Cardano ya. Pool terbesar holder 71% itu Cardano ya. 71% ya. Itu mereka hold staking di pool. 51 atau 52% itu orang Jepang. Makanya ada yang nyinyir atau sindir bilang Cardano itu Ethereum-nya Jepang gitu. Padahal orang Jepang kalau invest kuat, mereka nggak goyang. Dan juga mereka invest udah dari bertahun-tahun, dari 2-3 sen harga Cardano. Maka mereka nggak goyang. Orang yang invest lama itu nggak ada goyangnya gitu. Mau digoyang mereka nggak jual, mereka tunggu sampai selesai proyeknya gitu. Nah itu namanya investor. Jangan kayak yang bilang mau invest baru beli 1-2 minggu koinnya nggak naik. Kok apa kabar koin ini? Om apa kabar? Nah, itu paling jengkel gue lihat yang model gitu. Ya. Jadi itu. Jadi yang Cardano jangan goyang, hold ya. Cardano itu kalau kalian mau bilang ini ya untuk 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Jadi ada yang namanya invest yang apa? Saya sendiri sekarang ini yang saya ajarkan termasuk saya udah bilang, saya punya kripto 80% itu long invest yang nggak sentuh. Yang saya mainkan ini scalping sekalian saya buat video ajak kalian ini itu 20% dari portfolio saya gitu. Dan lumayan karena udah saya lihat kondisi gitu, saya coba scalping, saya ajarin kalian juga. Saya ada 2 koin sempat sangkut ke banting bulan 5 itu, yaitu CRO sama XLM itu. Akhirnya modal-modal ketepek, pelan-pelan yang nyangkut-nyangkut ini kesusul ya dengan profit-profit serok-serok belakangan ini ya. Jadi itu bukan siap pelin-pelan. Namanya investor, Anda harus fleksibel, Anda harus tahu arus jalur begitu ya. Lagi main apa, informasi apa, ya kan? Jadi begitu, bukan siap pelin-pelan, oh harus enggak. Anda mungkin kurang tahu, saya harap lebih ini lagi gitu, pelajari investasi kita tidak boleh monoton, itu satu ya. Jadi sementara untuk itu ada Asuscom nanya suruh bahas Quant. Gini, Quant memang bagus ya, ada kerjasama XRP, cuma kita untuk apa mungkin udah agak telat, udah naik tinggi. Cuma saya bisa rekomen Quant itu bagus. Dia itu seluruh bank, dia bukan orang sembarangan. Dia aslinya bukan orang kripto, foundernya Quant Network itu ya. Quant Network itu si Gilbert itu dia basicnya itu dia di perbankan. Dia pernah kerja di HSBC ya kan, dia spesial di security. Maka Quant kripto yang di ininya itu bersifat security gitu. Ya, dia pernah jadi cybercrime-nya juga di Bank of England gitu ya, terus kerja sama Bank Dunia, maka dia kuat. Nah sekarang XRP ada kerja sama dia, itu satu good news. Mungkin XRP juga butuh network dia, banyak hal mau diselesaikan gitu ya. Maka satu juga bagus ini news untuk XRP, hold XRP. Yang penting para holder XRP ya selalu sabar. Intinya kalian mau menuai hasil bagus nanti sabar. Tunggu kelar, tunggu si Jeff McCaleb koin di tangannya yang dia hold habis juga, itu udah pasti bagus gitu ya. Paling nggak akhir tahun ini mungkin untuk XRP ya, atau tahun 2022 itu udah bisa kecap hasilnya saya rasa gitu ya. Jadi sementara informasi hari ini saya berikan sampai di situ ya. Jadi singkat aja saya ulas itu Quant itu. Kalau Quant mau diinvest boleh, kalian lihat chartnya itu bagus. Dia dari benar-benar dia setting 2018 itu, 2017 dah ini. Nah dia selalu si Gilbertnya suruh orang blockchain, suruh bank-bank itu udah ada blockchain, dia udah lama dia ini ya. Jadi cuma karena sekarang udah naik tinggi juga situasinya. Kalau saya mungkin saya masukkan ke portfolio saya nanti misalnya masa bearish, benar-benar bearish nanti di ininya, itu mungkin salah satu koin yang saya nanti serok juga untuk next bulan 2025 itu ya. Itu koin-koin bagus itu ya. Saya rasa dari seluruh security coin itu
Quant Network itu saya rasa the best ya. Dan juga hebatnya koneksi dia gitu ya. Jadi dia juga proyek belakangnya, secret proyeknya sama negara banyak juga proyek CBDC. Jadi selain Algorand susah naik. Algorand memang bagus, tapi setelah dicek tokenomiknya yang buat susah. Kita hold itu susah dapat cuan juga itu. Yang cuan orang-orang dalamnya. Sama kayak XLM. XLM belakangan saya baru tahu, saya cek XLM ini juga terlalu banyak orang-orang dalamnya yang hold gitu. Ya, tokenomiknya juga kurang bagus gitu dan kurang transparan. Jadi terbagus itu XRP. Makanya saya nggak lepas juga ya. Saya ada pegang $1.000 XRP juga udah lama gitu kan ya. Jadi biarkan aja gitu ya. Sekedar itu. Jadi sementara kalau kalian tanya kok serok apa, buat saya nggak serok. Kalau kalian mau serok, kalian serok sendiri, tentukan sendiri gitu ya. Saya tunggu kondisi. Saya malah rasa, saya yakin besok mungkin udah mulai merah kali, kayak baju gua. Ya, jadi singkat aja video hari ini itu yang saya mau sampaikan, bahwasanya hari ini pumpnya itu buat saya mencurigakan, something question ya, tanda tanya gitu ya. Masa sisa-sisa 10 menit lagi mau tutup market itu ya, langsung dalam 1 menit di pump gitu ya kan, udah kayak koin micin aja dia mainkan. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Mas, saya selalu bilang hati-hati manipulasi. Jadi ingat sekali, bukan saya pelin-pelan. Kita harus ikut arus main, karena kadang hal-hal yang rahasia yang awalnya kita nggak tahu, sekarang baru tahu, ini polanya begini, kita harus berubah. Oh, mereka mainkan pola gini, oh kita harus ambil langkah begini gitu. Bukan berarti saya pelin-pelan. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Salam siar Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.